Kali ini kita mungkin bahas mengenai kelapanya. Ya, Kelapa yang diambil di sini ini kelapa lokal, kelapa kecil atau kelapa gimana, Mas? yang diambil ini di sini kelapa yang besar, Mas. Untuk pasaran kita kan jualnya kan menurut size. Untuk yang size AB itu masuknya ke pasar. Gitu. Kalau yang kecil ukuran paling kecil lah, kita kirimnya ke luar Banyuwangi, ke mana? Bali. Ke Bali. Ya, buat orang sembahyang. Oh iya, Buat orang upacara. upacara lah ya. Ya, Keperluan upacara teman-teman yang kecil. Dan sekarang pun kelapa besar sampai kelapa kecil itu laku ya, Mas ya? laku. Kalau kelapa ini enggak ada yang enggak laku, Mas. Oh gitu. Semua bisa dijadikan uang. Ya anggap saya dari pohon, kita ambil dari pohon, Mas. Daunnya pupus lah, pupusnya kita bisa jual. Habis itu buahnya kelapa kita bisa jual, kelapa mudanya bisa dijual, serabutnya laku, Bisa dijual juga untuk ke pabrik. Batoknya juga bisa. Batoknya bisa buat untuk arang batok ya. G. Sama itu briket itu loh, ya. Itu juga Lidinya juga bisa. Lidinya ya, pokoknya dari pohon kelapa ini enggak ada yang kebuang. Oh gitu ya. Bisa laku dijual semua. Apalagi ini batangnya ya, Mas ya. Ya, batang kayunya. Kayunya kan Yeah. Untuk rumah, untuk pondok atau gimana. Iya, Oke. Kalau di sini kan berarti memisahkan antara kelapa buat daging kelapanya sama sepetnya. Ya. Serabutnya. Kalau serabutnya ini dijual berarti juga. Iya. Nanti Dikirim ke pabrik ini, pabrik apa ya namanya ya? Nagamas apa NB ini? Yang di NB. Berarti pabrik sabut kelapa ya, yang produksi serat-serat itu ya, sama apa itu media tanam kokopit. Ah, benar Mas, betul itu sama untuk kokopit. Kelapanya yang sudah dikupas ini nanti kirimnya ke kemana, Mas, biasanya? Saya kirimnya ke Jawa Tengah. Jauh ya, Mas ya? Ya. Di tepatnya Jawa Tengah ini di Kudus. Ya, sama di Pati. Jauh-jauh loh teman-teman ini kirimnya. Jarang sekali lokal sini, Man. Loh, padahal Kudus sama Pati itu Jawa Utara loh, Mas. Ya, Jawa Tengah tapi pinggir utara. Jawa Tengah. Ya. Kan dekat pantai bukannya, Mas? Ya, cuma di sana enggak ada kelapa. Enggak ada kelapa ya. Berarti ini sekali kirim ke sana itu berapa ribu butir, Mas? Tergantung permintaan. Terkadang kita ngisi 7.000 butir. Kalau permintaannya 6.000 butir ya kita isi 6.000 butir. Kalau seperti yang beli di sana itu mintanya, Mas sama isi 9.000 ya kita isi 9.000. Gitu ya. Ya. Yang penting itu armadanya ini nampung. Iya, kan otomatis butuh kos transport kan, Mas, ya. dari sini ke sana jauh kan. Itu minimal pengiriman berapa butir? Minimal itu 5.000 butir. 5.000 butir teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman ya kan lihat video ini tertarik mungkin mau beli dari sini ya kan. Itu minimal 5.000 butir karena transportnya ke sana juga jauh ya, Mas. Nah, dulu start awal berapa pekerja, Mas, di sini? Cuman 2, Mas. Tukang panjat 1 sama tukang kupasnya 1. Start awal. Ya, kalau sekarang ada ini yang kupas saja ada 8 orang. 8 orang. Untuk yang bagian di armadanya ada 2 orang. Dan ini sudah kayaknya armada ini juga punya sendiri. Kalau untuk truk masih belum punya. Oh gitu. Jadi punyanya untuk pickup aja. Insya Allah lah kalau punya rezeki beli. Wah, kita doakan teman-teman ya, semoga cepat terlaksana gitu. Nah, ini mantap loh teman-teman ya. Kelihatannya bisnisnya sih sepele ya, Mas. Ya. Kayak sepele sebenarnya.
tapi tiap hari dan kuantitinya banyak. Iya. Akhirnya juga ya lumayan nih. Gitu. Cuman ya itu, wah ya namanya kalau pekerjaan tuh memang semua itu ada resikonya. Resiko kendala itu ada. Malah di saat kita pernah sih merasakan resikonya itu kita belinya mahal. Ya. Setelah kita beli mahal, yang nerima di pasar harganya anjlok. Pernah gitu. Pernah merasakan seperti itu. Waktu itu belinya di harga berapa ya waktu itu? Waktu itu belinya di harga kurang lebih, seingat saya itu 5.000. 5.000. Ya. Jualnya di harga? Jualnya di harga 5.000. Tetap kita kan kalah. Ongkos kupasnya ya Mas Iya, ya? ongkos kupas, ongkos ngambil. Belum kita kepotong untuk yang kecil. Iya. Jadi kita belanjanya itu kelapa root, Mas. Iya. Enggak perses ini yang besar sekian, kecilnya harganya sekian, enggak. Kalau di root gitu petaninya yang kasihan. Jadi petani kan maunya adanya kelapa seperti itu harganya sekian. Udah, itu aja. Nggak mau ribet lah ya gitu. Ya. Padahal kita yang ngolah yang ribet. Ya, yang di pasaran ini mintanya kan yang besar sendiri, Iya. harganya yang kecil sendiri kan. Yes, seperti itu. Nah, itu ya, itu kan hal-hal yang tidak disadari oleh petani ya Mas Iya, ya. Ya betul. mungkin ada yang lihat video ini petani ya harap maklum gitu ya Mas ya. Iya, Mas. Kan Betul. kadang ya sama-sama kerja kan, sama-sama juga nyari untung ya Mas. Ya, ya, Mas. Kalau nggak nyari untung ngapain kerja kan gitu. Iya ya. itu, Mas. Ini kan sudah 5 tahunan Mas Iya. di bisnis kelapa. Suka dukanya apa? Ya sukanya ini di saat pasar ramai kita ya bisa mengais rezeki yang lebih banyak. Kalau di saat musim dukanya ini ya itu Mas, kelapa sudah limit, harganya lumayan tinggi kan kita nggak bisa datangkan rutin cepet, harus cepet datang nggak bisa. Apalagi kalau sudah musim penghujan susah kita. Terus kelapanya yang sudah dikupas kalau kena air hujan itu rusak. Oh gitu. Nggih. Nggak enaknya itu, dukanya itu paling sedih sudah itu. Berarti kalau pas hujan gitu ditutup terpal? Iya, ditutup. Oke. Ya kalau habis kena air hujan langsung dikupas, diambil dagingnya sih nggak apa-apa. Habis kena hujan nggak dikupas, dibiarkan 2-3 hari, warnanya sudah pudar, dalamnya bisa busuk. Oh gitu ya. Nggih. Jadi tetap ada resiko ya. Nggih, resikonya itu. Kalau terlalu lama di sini. Terus walaupun belum dikupas, kalau kita nggak cepet ngupas, seumpama ini sudah ditimbun 1 minggu, nggak dikupas, warnanya bisa berubah, pudar, warnanya pudar. Kalau untuk yang kurang tua, busuk. Oh Gitu. iya. Jadi nggak bisa dijual. Kadang ada kan yang apa itu ya, mohon maaf, mungkin katutan atau gimana gitu ya, itu 1 pasti 2 ada. yang ternyata belum tua kan Nggih. gitu ya Mas ya. Itu pasti Masih ada dekat. seperti itu. Bukannya nggak ada, pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Ya namanya orang itu kan kadang teledor kan gitu ya Mas ya. Nggih. Ya betul Mas, seperti itu. Oke, nah ini menjawab juga pertanyaan subscriber kita Mas, ya kan? Katanya Mas kalau review usaha itu jangan yang enaknya tok. Nah, kalau enaknya nih semua orang Iya. apa mampu menerima. Kalau nggak enaknya gimana? Nah, gitu. Itu tadi sudah dijawab teman-teman. Nggak enaknya seperti itu. Nah, kalau enaknya ya cuan tiap hari ini enak ya Mas ya. Nggih. Tapi kirimnya tiap hari atau gimana Mas? Atau 2 hari seminggu? sekali. 2 hari sekali kirim. Ya kita berani nyanggupin ini pengiriman ini kan tergantung stok barang. Oh, Jadi kalau stok barang kita melimpah, bisa setiap hari kita ngirim.
Kalau stok kita nggak full kan bisa molor 2-3 hari. Kalau untuk saat ini kita nggak berani. Kalau disuruh kirim setiap hari nggak berani. Soalnya stok kita kan terbatas. Kalau stok yang ada di sini sekarang ini ada berapa, Mas? Ini kurang lebih keseluruhan 12.000. 12.000 ya. Dulu pernah cuan, ibaratnya hasil yang tertinggi omset berapa? Pernah sampai tertinggi sampai? Ya kurang lebih hampir 2-3 juta sekali pengiriman. Sekali pengiriman itu net itu dia Ya, bersih ya. bersih. 2-3 juta itu besar loh teman-teman, ya kan? Ya Mas, terima kasih untuk kesempatannya di siang hari ini. Mohon maaf ini saya mengganggu ini. Oke, Mas. nggak apa-apa. Ya, mungkin ada teman-teman yang lihat video ini tertarik mau apa kulaan di sini mau dijual lagi atau mau Konsumsi. ya konsumsi sendiri atau punya pabrik mungkin Monggo. mau ambil di sini silakan. Nggih. Tuh, teman-teman. Nanti nomor Masnya saya sertakan di bawah video teman-teman, di deskripsi video nanti ada, tinggal hubungi saja ya kan. Oke, kita doakan Mas semoga rezekinya lancar selalu, Amin. usahanya tambah Siap. berkembang dan punya armada sendiri. Amin, amin. Makasih. Ya, itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.